Saudara, yang dibutuhkan sekarang ini sekolah yang bukan hanya memenuhi pikiran siswa dengan ilmu pengetahuan, sains, dan nilai-nilai akademis. Tetapi sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia Allah, man of God, yang suatu hari kalau mereka menjadi insinyur, dokter, pengacara, pendidik, pengusaha, dan lain sebagainya, menjadi orang-orang yang melayani Tuhan, melebarkan kerajaan Allah di bidangnya. Dibutuhkan sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia yang bisa dipercayai Tuhan untuk melanjutkan karya Kristus di dunia ini sebelum dunia ini berakhir. Ekumene Christian High School menjawab. Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali mengikuti Abam. Kali ini episode 559. Dari pria usia 47 tahun sudah menikah. Saya seorang mantan gembala di denominasi tertentu. 2 kali dalam kurung. Tapi sekarang sudah mengundurkan diri. Saya dulu keluar dari gereja tertentu. Karena menurut saya ada perampasan dan terkekang. Saya berusaha tidak korupsi dan berzinah kepada jemaat, tidak mencemarkan jemaat dan tidak melanggar ADART dan lain-lain. Dan di gereja yang kedua sebagai gembala cabang ada tekanan dan terkekang. Teologi Pentakosta tapi sistem Lutheran. Ada votum katekisasi, majelis, sakramen, dan sinode. Majelis sangat kuat. Tidak bisa gembala yang mengambil keputusan, harus bekerja sama dengan mereka. Dan majelis yang memegang uang, dan banyak yang nakal jemaatnya, karena berada di pedalaman dan perkebunan. Terakhir, Bapak, strip Ibu yang terkasih, sesudah duda saya mengambil seorang istri yang pernah bercerai karena cinta. Ada surat cerai dari Kades, karena KDRT katanya. Pernah sekolah Alkitab di Palembang sampai tingkat 2. Setelah kami berumah tangga, rupanya bibit keras kepala mulai tampak. Sifat mata duitan, kurang menghargai suami dan keluarga. Ya, menjaga rumah tangga dan pelayanan. Jadi kurang menjaga rumah tangga dan pelayanan. Walaupun kesalahanku kadang kata-kata keras, tapi tidak pernah memukul. Dan kami sudah berpisah 4 bulan. Dalam hati saya akan berpisah dengan dia. Karena saya masih merindukan pelayanan dan pengembalaan. Bagaimana kira-kira tanggapan dan masukan Bapak Ibu? Tuhan Yesus memberkati. Saya sudah 2 kali ibadah di gereja GSKI. Bapak seorang hamba Tuhan. Kehidupan masa lalu Bapak ini membuat goresan. Ya. Ada goresan di dalam jiwamu, bro. Dan Anda saya kira belum sembuh. Tetapi goresan masa lalu itu bisa menjadi keindahan dan kebaikan. Tergantung bagaimana Anda mengelola pengalaman masa lalu ini. Ya, tidak ditulis di sini apakah Anda pernah punya anak atau sempat punya anak atau belum. Tetapi nasihat saya adalah yang pertama, ikuti saya dalam pemberitaan firman, doa. Agar Anda menemukan Tuhan, bisa disengat oleh kebenaran dan Roh Kudus, Anda memiliki atau mengalami kesembuhan. Yang kedua, carilah usaha untuk bisa menghidupi kehidupan Anda. Ya, seperti yang saya sudah lakukan. Supaya hidup kita tidak tergantung dari persembahan atau uang gereja. Ya,
Saya kira dua itu saja yang saya bisa sarankan atau nasihatkan. Anda tetap ditunggu Tuhan untuk melayani, ya, tapi sembuh dulu dari pengalaman masa lalu, ya. Mungkin ya, mestinya di gereja pertama atau kedua Anda tidak keluar karena keadaan sulit itu sebenarnya membuat Anda mengalami proses pendewasaan. Tapi Anda ternyata lebih memilih keluar, ya. Juga menghadapi istri yang menurut Anda itu tidak patut jadi istri atau tidak memenuhi kualifikasi sebagai istri, Anda belajar untuk bisa menerima. Dan itu proses pendewasaan juga sebenarnya. Tapi Anda tidak sanggup rasanya, ya. Sekarang coba kembali. Belajar kebenaran dan memulai lagi proses. Sebab Tuhan mendewasakan kita tidak melalui sekedar mendengar khotbah, tapi pengalaman hidup yang menyakitkan. Oke, saya kira itu saja. Kepada hamba-hamba Tuhan yang lain, jangan cepat-cepat keluar dari gereja ketika engkau menghadapi keadaan terkekang, terkendala, terjajah. Karena situasi itu menyempurnakan kedewasaan rohani kita. Pengalaman-pengalaman semacam itu sudah saya alami. Saya bertahan sampai Tuhan yang memindahkan. Oke. Dari wanita usia 41 tahun. Salam Pak Pendeta Erastus, sejak tahun 2017 banyak pengajaran Pak Eras mengubah hidup saya dan saya sangat diberkati dengan pengajaran Pak Eras. Saya terus mengikuti khotbah Bapak melalui online. Saya dan anak-anak pecinta Anda bertanya Alkitab menjawab, pecinta Abam. Dari dulu anak saya kalau sudah tamat nanti SMA berkata, aku mau kuliah ke STT Ekumene katanya Pak. Saya hanya bilang berdoalah nak biar Tuhan buka jalan. Kalau itu kehendak Tuhan pasti ada jalan. Saya katakan kepada anak saya demikian, ya. Ini ibu sudah menikah di Batam, ya. Saya hanya berdoa, saya hanya bilang begitu, ya. Tuhan pasti buka jalan. Dan kemarin dia dengar bahwa Bapak buka sekolah setara SMA. Lalu dia bilang lagi, aku mau sekolah di tempat Om Erastus Sabdono saja. SMA ya Ma, dan lanjut nanti kuliahnya STT Ekumene. Secara manusia kami tidak punya biaya. Tapi karena saya pun mendukung permintaannya itu, kita berdoa saja ya nak. Ya, biar Tuhan buka jalan atas kerinduanmu itu. Ya, ini saya terharu membaca ini. Tetapi Ekumene Christian High School setara SMA sekarang baru kelas 1, belum ada kelas 2, ya. Menjadi pertanyaan, saya kira-kira berapa biaya masuk sekolah yang setara SMA itu ya Pak? Dan doakan keinginan anak saya itu ya Pak, biar Tuhan kasih jalan bagi saya. Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan semakin banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Biaya SMA ini seingat saya pendaftarannya 500.000, uang pangkalnya 15 juta, uang sekolahnya 1,5 juta. Sudah, itu lalu mendapat fasilitas. Ya, bagaimana dengan orang tua yang tidak mampu? Ya, sekolah akan mengadakan pendekatan berapa mampunya. Tetapi yang penting sekarang bukan bayaran uang sekolah. Karena kami menjaga kualitas sekolah ini. Yang penting anak ibu mampu mengikuti mata pelajaran yang memiliki basic bahasa Inggris dan juga tekanannya bahasa Mandarin. Pasti bisa, karena kami akan berjuang agar anak-anak semua mampu dengan berbagai usaha. Jadi yang penting anak ibu mampu, ya. Biaya itu tidak usah dipikirkan, ya. Tetapi tolong juga bisa dimengerti sekolah membutuhkan biaya. Tetapi saya tidak ingin sekolah ini menjadi sekolah yang dijadikan sarana memeras atau memerah orang tua. Ya. Orang tua yang mampu harus membayar.
Yang tidak mampu kita pertimbangkan. Yang penting anaknya nurut supaya sekolah tidak rusak. Ya, jangan sudah beasiswa lalu merusak sekolah. Tidak mau. Sekolah ini kita usahakan di sekolah yang benar-benar berkualitas, ya, Ekumene Christian High School, lalu benar-benar menjadi sekolah yang mengubah remaja menjadi manusia Allah. Nanti kalau jadi dokter, insinyur, pengacara, menjadi orang-orang yang takut akan Allah. Oke. Dan kami menyediakan tentu asrama. Kami usahakan ada asrama yang dibimbing oleh pendeta-pendeta yang berkualifikasi suara kebenaran. Saya teruskan ya, dengan anak saya meminta ingin jadi pelayan Tuhan, saya ingat mimpi suami saya 16 tahun yang lalu. Bahwa ketika saya tahu saya hamil, suami saya bermimpi bahwa anak saya nanti laki-laki dan berkulit hitam sama seperti bapaknya, hitam manis dan harus diberi nama Amos. Dan pada saat itu saya pikir itu hanya bunga-bunga mimpi suami saya. Karena namanya nanti kalau laki-laki sudah saya buat, kalau nanti laki-laki sudah saya buat bukan Amos. Dengan berjalannya waktu lahirlah anak kami itu laki-laki dan kami panggillah namanya sesuai dengan yang kami buat waktu itu, Nathanael. Dia lahir sehat-sehat dan sempurna. Sorenya masih diantar anak itu kepada saya. Tapi besoknya paginya dibilang suster anak itu nggak bisa kami antar ke ruangan ibu karena kuning dan dia harus inkubator katanya. Pada saat itu saya syok sekali sampai naik tensi dan pingsan. Dan akhirnya saya sudah bisa pulang tapi anak kami belum bisa pulang karena semakin drop kondisinya dan jantungnya nggak berfungsi sebelah, kata dokter. Oh, pada saat itu saya semakin ketakutan dan saya pulang tanpa membawa anak saya pulang. Datang orang-orang ke rumah dengan banyak pertanyaan buat saya semakin drop. Dan setelah 2 hari saya di rumah tak ada perkembangan dengan anak saya. Tapi suami saya setiap sehari ke sana mengantarkan susunya, ASI yang saya pompa dan diantar ke sana dan malamnya suami saya mimpi lagi. Kenapa kamu tidak membuat namanya Amos katanya lagi dalam mimpi itu. Lalu suami saya cerita lagi masalah mimpi itu. Saya bilang ya sudah Pak kita ganti namanya Amos nanti pada Papa ngantar ke sana kasih minum panggil namanya Amos saja ya Pak. Mama merindukanmu bilang begitu ya. Aduh sedih ini dengarnya. Saya pesankan kepada papanya. Paginya, di pagi dia bilang begitu. Siang langsung ada telepon dari rumah sakit bahwa anak kami sudah normal. Waduh, ini kesaksian yang benar ini ya. Rose mengatakan ini kesaksian tidak dikarang. Dan sudah bisa diambil ke rumah sakit. Nggak terkatakan saya lagi betapa luar biasa pertolongan Tuhan bagi kami. Dan tidak hanya sampai di situ. Perjuangan merawat anak kami ini sangat luar biasa karena pulang dari rumah sakit disinar semua kulitnya mengelupas dan sampai 2 tahun berapa kali dia diopnam. Banyak air mata dan doa yang kupanjatkan kepada Tuhan. Tapi setelah itu sampai sekarang dia sudah sehat dan tinggi setiap bertambahnya umur. Aku ingat perjuangan dan pertolongan Tuhan biar luar biasa tak terasa keluar air mata bahagia. Aduh saya percaya anak ini dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan ya. Kami akan menolong ibu ya. Jangan pikir biaya asal anak itu benar-benar anak pilihan. Kami pasti bantu ya. Kami ini hamba-hamba Tuhan yang memfasilitasi siapapun untuk menjadi perwira-perwira Tuhan. Laskar, pendekar, warrior of Christ ya. Oke, puji Tuhan senang membaca kesaksian ini dan kami menyambut ya. Akan dihubungi hari ini juga. Pak, saya mau bertanya, ini berikutnya ya. Pria usia 32 tahun, pelayan Tuhan. Pak, saya mau bertanya mewakili pertanyaan abang saya di daerah Karo, dia pendeta. Dia merasa resah karena ada beberapa pemuda yang tamat SMA dapat tawaran kerja ke Kamboja. Dan dari berbagai informasi, kerjaan yang abang saya tahu, kerjaan ilegal, jadi pegawai judi online. Dan visanya juga hanya wisata. Tapi nanti di sana jadi tenaga kerja dan sudah ada 2 pemudanya yang terlanjur sudah ke sana. Dan orang tua pemuda juga malah mendorong anak-anaknya ke sana. Pertanyaannya,
bagaimana menyikapi dan memberi pengertian kepada orang tua dan pemuda-pemuda ini supaya tidak kerja ke sana. Saya bilang ke abang saya, kalau nggak coba tawarkan untuk sekolah di SCT Ekumene aja. Karena ada sebagian pemuda ini terlibat melayani di gereja SMA. Terima kasih. Oke. Yang pertama, pastikan bahwa benar-benar pergi ke Kamboja itu jadi pegawai judi online. Pastikan ya. Kalau ternyata di sana tidak jadi pegawai judi online kan kita yang salah ya. Tetapi kalau benar-benar di sana ternyata jadi pegawai judi online, harus diingatkan kepada orang tua dengan tegas agar tidak terlibat di situ. Ya, tidak terlibat ya, jangan ya. Oke, saya kira itu. Diingatkan ke orang tua. Itu saja yang bisa dilakukan. Lebih dari itu kita tidak bisa buat apa-apa. Tetapi percayalah nanti Tuhan akan bertindak. Oke, yang berikut. Dari wanita usia 34 tahun sudah menikah, ibu rumah tangga. Ya, suaminya karyawan swasta, 1 anak perempuan umur 4 tahun. Mama saya umur 68 tahun, bukan Kristen, sudah berpisah dengan papa saya di saat saya masih kuliah. Mama saya seorang pekerja keras dan tulang punggung keluarga dari dulu. Dan di saat mama sudah tidak lagi produktif, dan saat ini mama menyisakan harta-harta rumah harusnya 3, namun satunya dicurangi koko sepupu saya. Mama saya mempunyai 4 anak. Anak 1 sampai anak 3 laki-laki semua, dan saya satu-satunya wanita dan bungsu. Dan saya dengan koko-koko saya ini hubungannya saudara tiri. Oh, bapaknya beda ya. Dari kami semua yang peduli dengan mama hanya saya dan koko saya nomor 2. Namun koko sudah meninggal di tahun 2016, usianya ke 40 tahun dan juga meninggalkan istri tanpa punya anak sebelumnya. Sebelumnya saya juga sangat berterima kasih untuk Pak Eras yang saat-saat terakhir koko saya, staf Bapak ada datang memberikan kekuatan doa, bahkan juga memberikan pelayanan ibadah penghiburan dan tutup peti walaupun kami bukan terdaftar sebagai jemaat Rehobot, jemaat Bapak. Setelah kepergian koko kedua saya, Mama selalu bilang untuk urus surat rumah dan ingin mewariskannya semuanya ke saya. Ditambah keadaan salah satu koko saya yang masih hidup selalu menuntut warisan ke mama saya. Dan dari mama pensiun, mama tinggal bersama saya dan tidak satupun anak selain saya. Dan almarhum koko saya yang ada membantu untuk take care mama. Tapi saya sama sekali bersyukur Tuhan memberikan saya kesempatan untuk berbakti kepada mama. Sebenarnya saya ragu Pak untuk melakukan hal ini. Sampai di mana saya menyempatkan diri berkonsultasi kepada beberapa notaris dan pengacara, namun mereka menyatakan tidak memberi semua rumah ke tangan saya dengan alasan peraturannya. Memang demikian, namun saya juga mendengar info lagi kalau tidak demikian peraturannya. Pak, saya tidak berani melangkah jauh sampai saat ini karena pertama saya tidak mau melukai Tuhan dengan mengikuti langsung nafsu saya saat ini. Menurut Pak Eras, sebaiknya apakah saya tetap mengurus rumah ini atau tidak? Kalau saya urus surat rumah, ini saya kurang begitu punya info tentang notaris yang dapat dipercaya. Dan kalau menurut Pak Eras, keputusan bijaknya harus mengurus surat rumah untuk dihibahkan ke saya, apakah dari pihak GSKI berkenan untuk membantu. Ada rekomendasi notaris yang jujur bisa dipercaya. Namun kalau menurut Pak Eras saya tidak perlu mengurus rumah dihibahkan ke saya, maka saya pun tidak akan mengurus dan melakukannya. Sebentar, saya potong dulu. Saya akan membantu Anda. Hari ini juga saya akan menghubungi Anda. Kami memiliki pengacara dan tentu jemaat kami kenal notaris yang takut akan Tuhan menolong Anda. Tetapi menurut saya Anda tidak boleh mengais semua warisan itu, ya, demi keadilan, ya. Anda harus membagi kepada saudara-saudara yang lain. Kalau saran saya, ya tetap bisa dijual dulu rumah itu, lalu Anda bisa masih dimiliki orang tua sekian persen,
Paling banyak pasti mama, lalu anak-anaknya baru mendapat beberapa. Ya, yang saya pernah tahu kalau itu dijual uangnya untuk mama paling besar, baru anaknya baru beberapa persen. Setelah itu milik mama, terserah mama mau buat apa. Tapi kalau mama keburu meninggal, lalu itu surat belum dijual atau belum dibagi-bagi, wah ini akan jadi masalah besar. Saya akan membantu Anda. Hari ini juga Anda akan ditelepon. Saya teruskan ya. Karena jujur saja ya Pak Eras, saya mau belajar hidup suci, mau berkenan dan melayani Bapak. Saya tidak mau mengambil keputusan sampai akhirnya melukai hati Bapak. Oke, ini benar. Pak Eras, ada satu lagi Pak, saya punya bakat memasak. Saya suka memasak kalau GSKI memerlukan tenaga bantuan untuk memasak atau pengajar untuk memasak. Wah, keren ini ya. Kami punya asrama dengan 500 mahasiswa. You bisa membantu untuk memberikan arahan bagaimana memasak. Oke? Ya, ini ada latar belakang pendidikan S1 perhotelan ya. Oke. Saya kira cukup. Kami akan menghubungi Anda. Ya. Inilah gunanya ABAM ya. Merepotkan kami ya. Tetapi itu rezeki ya. Kalau pendeta gereja tidak mau direpotkan itu nggak ada rezekinya. Ya. Jadi kalau ABAM ini membuat kami ya harus menolong mereka yang sedang terhimpit. Ya, kadang-kadang ada anak tiri yang mau diperlakukan tidak senonoh oleh orang tuanya, oleh papa tirinya. Aduh, di situ kami harus turun. Ya, kami punya tim untuk itu dan kehormatan. Ya, cari repot ya, cari masalah. Tetapi itulah rezeki ya. Repot, masalah itu rezeki dan kami senang mendapat rezeki ini. Jadi jangan Bapak Ibu merasa berkeberatan ya atau merasa tidak enak. Kami senang bisa membantu karena memang di sisa umur hidup kami mau melayani Tuhan dengan baik. Sekarang wanita usia 33 tahun ya. Pak, saya sudah hampir 4 tahun menikah tapi belum dikaruniai keturunan. Saat ini sedang bergumul tentang kekudusan rumah tangga kami. Karena suami menikahi saya dengan status yang masih belum benar-benar lepas dari masa lalunya. Dan ternyata berlanjut hingga kami menikah. Banyak masalah rumah tangga saya karena ketidaksesuaian karakter. Terlebih saya tinggal di rumah mertua dan tidak terlalu disukai oleh keluarga suami, terlebih sebagai ipar. Terlebih abang ipar. Abang ipar suka mengintervensi suami saya untuk tidak berlebihan mencintai saya sebagai istrinya, melebihi orang tuanya. Dan kalau suami membela saya, suami sering dikatain anak durhaka oleh abang ipar. Padahal semasalah sepele. Misal suami mengantar saya ke bandara pada saat ingin tugas. Langsung diintervensi suami yang sangat memanjakan saya dan tidak menerapkan hidup mandiri yang diajarkan ayahnya. Atau hal-hal sepele lainnya. Saya sangat terpukul, luka batin, kepahitan dan hidup tidak nyaman karena banyak kesepakatan pranikah kami yang tidak bisa terlaksana. Terlebih, suami berkali-kali mengkhianati saya. Awal suami suka chat dan memuji cantik wanita lain padahal sudah menikah. Kemudian dengan orang yang belum benar-benar putus, sudah lebih dari 3 kali ketahuan oleh saya. Bahkan terakhir sampai ketahuan hamil. Setiap kali ketahuan suami saya seperti benar-benar akan bertobat, akan mau datang ke gereja dan perjamuan kudus mohon ampun, ternyata dilakukan lagi. Saat ini saya sangat krisis kepercayaan dengan suami saya, Pak. Saya hidup seolah-olah terlihat sangat romantis karena saya mencoba memperbaiki diri menjadi istri yang selalu punya waktu dan meladeni keinginan suami yang memang nggak bisa dicuekin sama sekali. Tetapi hati saya tetap sakit, tidak percaya dan curiga. Kadang merasa sayang dan ingin mempertahankan rumah tangga. Kadang ingin pisah yang kuat. Saya berdoa sama Tuhan, saya ingin punya keturunan. Jika suami saya sudah benar-benar bisa hidup bersih, hidup kudus, tak mengkhianati saya lagi. Tapi jika datang bulan,
Saya jadi berpikir yang tidak-tidak. Apa saya belum hamil karena suami masih belum sepenuhnya bertobat. Hal ini sangat-sangat mengganggu pikiran perasaan jiwa saya sampai sulit fokus dalam bekerja, Pak. Saya selalu ingin mencari suara Tuhan dalam masalah rumah tangga saya yang selalu penuh masalah dari awal kami menikah, Pak. Usiamu 33 tahun belum punya anak. Kamu bersyukur belum punya anak. Tuhan sayang kamu. Kalau kau punya anak mungkin jadi masalah bagi kamu. Sebaiknya belum punya anak. Jangan ngotot punya anak. Sebaiknya kamu tidak ngotot punya anak. Kamu mengalir saja, ya. Lalu menghadapi suami seperti ini, kamu harus bersikap tidak munafik. Ya. Jangan seakan-akan romantis, enggak, biasa saja. Jangan seakan-akan romantis, ya. Biasa saja. Lalu terhadap KKI abang ipar yang bersikap tidak baik terhadap kamu, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kamu diam saja, ya, kamu diam. Kamu ikuti saya berdoa pagi, ikuti khotbah saya, kamu memandang Tuhan. Masalah ini hanya bisa diselesaikan oleh Tuhan. Jadi kamu hanya harus berdoa dan menanti uluran tangan Tuhan. Mungkin suamimu itu pengen bertobat, tetapi dia tidak sanggup menghadapi keinginan dagingnya yang kuat. Dan dia tidak tekun berdoa, tidak tekun membaca Alkitab, masih membuka diri terhadap tontonan yang tidak perlu. Dan itu yang membuat dia jatuh. Dia tidak punya komitmen yang kuat. Tapi dia tidak bermaksud mau jahat sebenarnya. Tetapi karena kelemahannya. Hanya Tuhan yang bisa menolong kamu. Nah, jadi terhadap abang ipar kamu diam, terhadap suami kamu hanya berdoa saja, jangan pura-pura romantis. Dan yang terakhir, saya anjurkan kamu periksa ke dokter. Ya, apakah ada sesuatu dalam reproduksimu atau suami, atau apa ada penyakit kelamin? Ya, itu lakukan. Pergi ke dokter periksa. Dua-duanya periksa. Kalau suamimu pernah nakal atau masih nakal, berpotensi itu, ya, kena penyakit dan itu bisa menjadi salah satu penyebab tidak bisa berketurunan. Bisa, iya bisa tidak. Oke, seorang pria usia 54 tahun sudah menikah. Salam Pak Eras, terima kasih untuk pengajaran yang Tuhan berikan melalui Pak Eras. Mohon info apakah ada GSKI di Ambon. Mohon alamat dan nomor kontak. Jika belum ada, mohon izin untuk membuka House of Truth. Waduh, ini tulisan indah bro. Kami segera menghubungi Anda. Ya, pertanyaan seperti ini pertanyaan yang kami tunggu. Ya, Tuhan memberkati kamu. Puji Tuhan. Oke, wanita usia 50 tahun, anak 2, 13 dan 10 tahun. Saya bekerja, suami tidak kerja lagi sejak Oktober 2020. Suami sebagai gembala di salah satu gereja, ya. Gereja kecil dengan kehadiran rata-rata 20 orang. Dan jemaat rata-rata anak muda yang sudah berumah tangga baru 5 keluarga termasuk kami sebagai gembala. Setiap hari Minggu selesai ibadah kami makan bersama. Saya dan adik pagi-pagi masak dulu sebelum ke gereja walau penghasilan kami sangat pas-pasan. Tapi Tuhan tetap pelihara sampai hari ini. Pelayan-pelayan yang bersama kami tidak mendapat PK sama sekali karena belum bisa kasih PK. Tempat ibadah masih kontrak, tidak ada donatur. Kita hanya mempercayai Tuhan saja karena kita yakin gereja ini bisa berjalan 4 tahun benar-benar karena penyertaan Tuhan. Kalau menurut Bapak dengan kondisi kami seperti ini, apa kami ingin memaksakan diri? Mengembalakan dengan keadaan ekonomi yang sangat minim, ruko pun kontrak. Untuk tahun ke depan tidak tahu bagaimana dari mana buat bayar kontraknya. Yang kedua saya mau ceritakan mengenai pekerjaan yang akhir-akhir ini sepi pengiriman barang. Oke. Ini ada tulisan yang menurut saya agak pribadi, tidak perlu saya baca. Baik, kami akan tanggulangi karena saya rasanya mengenal yang menulis ini. Ya, kami akan bantu. Ya, ada masalah-masalah di sini. Yang penting bagi saudara, tetaplah menjadi gembala. Ya, Tuhan akan kirim orang membantu Anda. Oke?
Tuhan akan kirim orang membantu Anda, dan itu Anda buktikan perkataan saya. Ada orang akan dikirim Tuhan membantu Anda. Oke. Jadi tetap pelayanan, jangan tinggalkan pelayanan. Ya, maju terus dalam Tuhan. Oke, yang berikutnya, maaf sebelum saya lanjutkan, saudara, saya itu belum membaca pertanyaan ini. Jadi saya ini spontan, jadi saya tidak tahu apakah ada hal yang pribadi atau tidak. Jadi ketika saya baca ada yang menurut saya pribadi, tidak saya teruskan. Jadi tidak ada persiapan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini karena saya belum sempat membacanya. Karena yang dikirim kami ini bisa 100 lebih ya, sampai 200, jadi kami harus bekerja keras. Tidak sempat saya baca lebih dulu. Oke, saya teruskan. Dari pria usia 24 tahun. Salam Pak, saya mau bertanya Pak, apakah kita harus berdoa di jam-jam seperti jam 4 pagi atau 5 pagi? Kalau harus alasannya apa ya Pak? Sebenarnya tidak ada aturan jam berapa. Tetapi usahakan saudara berdoa pada jam, ya. Usahakan Anda berdoa pada jam di mana fisik Anda itu prima. Kalau saya mengambil waktu jam 5 pagi itu fisik prima. Bangun jam 5 kurang seperempat, jam setengah 5, dalam kondisi fisik prima berdoa. Jangan berdoa pada waktu fisik tidak prima. Misalnya Anda kerja sampai jam 1, jam 2 pagi sebagai dokter atau suster ya. Jangan doa jam 5. Jam 5 tetap tidur, nanti jam 9, 10 baru bangun, baru Anda berdoa. Ya, itu. Oke. Yang terakhir dari pria usia 20 tahun, apa yang dimaksud dengan Tritunggal Pak? Why? Ini jawabannya tidak cukup 10 menit ya. Tapi nanti akan saya jawab di seminar-seminar yang akan datang ya. Dan ikuti terus khotbah-khotbah saya karena saya akan terus menyinggung juga hal ini ya. Demikian episode ini 559 sampai bertemu di episode 560. Tuhan memberkati.